Kahfi, dan sebentar lagi Aep dan Dede. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you. Hari ini kita bahagia karena rasa keadilan itu masih hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Dan kita cukup optimis bahwa ke depan keadilan itu akan semakin terasa seperti cahaya matahari. Kemudian bebasnya Peggy Setiawan akan melahirkan tanda tanya besar bagi kita. Apakah 7 terpidana yang masih mendekam dan 1 sudah bebas itu mereka bersalah? Pertanyaan itu harus dijawab melalui apa? Melalui harus berjalannya proses laporan dari keluarga terpidana ke Mabes Polri. Laporan terhadap Pak RT Pasren dan putranya Abdul Kahfi, dan sebentar lagi kita akan melaporkan Aep dan Dede. Kalau ini sudah terproses, maka nanti kita akan bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya. Apakah kasus ini adalah pembunuhan? Kalau pembunuhan, baru kita bicara siapa pembunuh yang sebenarnya. Kalau ini adalah kecelakaan, maka kasus ini sudah berakhir. Ada penanganan kasus yang sesat sampai peradilan yang sesat. Untuk itu, saya berharap para netizen jangan ribut dulu untuk mendesak lagi Polda mencari 2 DPO. Jangan, menurut saya. Kita rehat dulu. Kita letakkan posisi ini pada posisi yang sebenarnya, agar kita tidak keburu nafsu mengambil tindakan yang salah. Alon-alon, asal kelakon. Itulah prinsip-prinsip dasar yang harus kita lakukan. Yuk, kita tetap semangat bahwa keadilan ini masih tegak di bumi Nusantara tercinta. Ini kita lagi ada di rumah Peggy Setiawan. Masya Allah. Tadi nelpon ke APRI katanya Peggy pulang ke Cirebonnya lusa. Di sini ada kakek sama neneknya, ada neneknya. Guys, hari ini Peggy Setiawan dinyatakan bebas oleh Hakim Pra-Peradilan yaitu Bapak Eman Sulaiman. Dan ada kabar baru juga guys, diduga Dede, teman Aep, telah diciduk oleh polisi. Kenapa kami dicocokologikan? Tapi pas aku naik aku bahas. Aku bilang netizen ini bukan gila. Kalau netizen gila alangkah banyaknya. Kalian sadar nggak waktu kasus Pina ini ada, kalian membuat status apa? Kalian mengait-ngaitkan kasus Pina itu dengan kalian. Dikulitilah oleh netizen, oleh masyarakat. Sekarang kalian di-up oleh netizen, di-up oleh masyarakat, kalian menuduh netizen cocokologi. Kalian salah. Sebenarnya kalaupun kalian tidak mengikut, bukan pelaku, aku bilang, kalian harusnya dihukum karena menyebarkan isu yang tidak benar kepada masyarakat dan membuat publik kacau. Sebenarnya kalian sudah ini, ngakulah Jazuli. Ya, sebenarnya aku hanya bercanda aja bang, katanya gitu. Nah di situ ada Bang Gios. Bang Gios, kalian yang kenal Bang Gios, di situ ada Bang Gios di situ. Nah yang naik ini tadi dipintain lah sama Bang Gios, ya udah aku minta nomor kamu. Kalau kamu memang mau nggak kamu bersaksi. Kalau kasus ini nggak terbukti, nanti nggak terbuka, nggak terungkap, saya akan keluar bang, saya akan tunjukkan semua, saya berani. Ya udah saya minta nomor kamu, kata Bang Gios. Aku tanya sama Bang Gios kemarin, gimana Bang Gios? Udah ke laut, ibaratnya intinya seperti itulah. Gak ada kabar berarti itu orang. Gak mau ngasih nomor berarti ya? Ya. Ini bang, itu yang viral, itu yang ada yang cowok satu bilang, yang naik di live TikTok juga itu kalau nggak salah ya, yang dia bilang si Panji mati. Itu orang kan yang maksud abang? Atau? Kalau ngomong si Panji ini ya, kenapa aku nggak setuju kalau korban itu si Panji? Karena si Panji ini adalah DPO yang pertama kali dihilangkan oleh, di awal-awal cerita, awal tahun 2016 itu ada DPO namanya Panji, dihilangkan. Kalau ini pelaku, jangan dulu dituduh bahwa yang korban itu adalah Panji. Kalian punya data nggak? Punya KTP nggak?
tahu keluarganya nggak si korban ini, si Panji ini memang benar korbannya. Kalau kalian punya data itu boleh kalian bilang itu adalah si Panji. Tapi kalau enggak, berarti kalian itu membuat si Panji ini semakin hilang. Tahu nggak? Maksud saya gini bang, yang itu saya kan pernah nonton VT, ada yang satu anak muda itu kan naik live-nya siapa itu, dia bilang si Panji itu udah mati kami hantam. Ya, kami 15 orang katanya kan. Dengar bang, ini yang saya mau kita kaitkan nih. Menurut saya, statement itu dia itu termasuk pelaku seharusnya. Dari statementnya dia. Ya udah, abang aja tahu. Masa polisi nggak tahu? Bukan protes, bukan seperti itu kita membacanya gitu loh. Kenapa ini nggak diusut oleh polisi? Apakah ini dalam dari skenario untuk menghilangkan nama Panji tadi? Iya, makanya itu saya bilang yang seharusnya diusut itu yang aku tadi, yang dia bilang si Panji itu sudah kami habisin. Maksudnya itu yang diusut itu orang. Kok dia bisa tahu si Panji dan dia dengan enaknya dia bilang dia bunuh, dia buang mayatnya di mana? Makanya aku bilang nih, seperti yang typing ini, Panji yang meninggal, pengganti si Eki segala macam. Kamu punya data nggak itu bahwa itu memang benar si Panji? Nah makanya itu saya bilang kalau si Panji nggak mungkin. Karena si Panji itu DPO pertama yang dihilangkan malahan. Ya, makanya kalau kita buat dia meninggal, si Panji adalah korban, hilang itu si Panji DPO itu. Ya bebas dia. Bebas dia. Makanya hati-hati dengan kata nama Panji ini. Jangan disangkut pautkan dulu ke korban. Kalau kalian punya data, punya ketentuan, ketetapan memang sah ini faktanya seperti itu, namanya Panji, baru bicara lah, nggak apa-apa. Iya, makanya saya bilang bang, yang seharusnya diperiksa itu yang orang itu yang datang baru bilang itu si Panji yang kami sudah habisin. Seharusnya yang diperiksa dia. Kenapa? Iya seharusnya ya. Karena kasusnya ini udah viral, siapapun yang menyangkutkan, sama kayak si Apung RP yang membuat status tangkap aku kebal hukum, bego segala macam, polisi bego. Nah itu harusnya ditangkap sebenarnya gitu loh. Yang bolong itu yang tindik itu kan. Iya memang dari itulah masyarakat ini menguliti dia gitu loh, karena status mereka, makanya karena komen-komenan mereka antara teman gitu loh, mengait-ngaitkan kasus mereka seperti mereka yang pelakunya gitu. Nah ditantang sama netizen, dikulitin sama netizen, sekarang malah menyalahkan masyarakat, malah menyalahkan netizen. Ya mau lapor lah apalah, kalau saya mau dilapor saya tantang itu biar nggak pakai pengacara. Sebenarnya kita tidak merujuk ke dia karena begini bang, lihat dari fotonya dia pernah foto di flyover. Kalau memang dia bukan pelaku, tetapi setidaknya dia punya kaitan sama pelaku. Ibaratnya dia punya trik untuk mengelabui seorang pelaku, seakan-akan netizen kejar dia dan pelaku utamanya lolos. Ya mereka sendiri yang membuat asumsi itu kepada diri mereka sendiri gitu loh. Iya, makanya saya bilang kalau memang dia bukan pelaku, tetap dia harus ditangkap karena dia kita ini ya, prinsip rakyat Indonesia apalagi Muslim, prinsipnya memberikan keraguan aja kepada orang lain aja nggak boleh, apalagi dengan sengaja membuat keraguan gitu loh. Ya kayak itu saya bilang dia tuh seharusnya yang wajib diperiksa, ditangkap itu pertama si tindik itu, baru si Perong yang di Cirebon itu. Kenapa saya bilang di Cirebon harus diperiksa? Kenapa dia kan pelaku utamanya kan, kalau tidak salah disebarkan waktu itu kan yang motor ya bang, kalau nggak salah ya. Mereka kan punya jaket geng motor. Pak Soroto ada-ada aja. Saya itu patroli dari jam 8, jam 9, jam 10 katanya di daerah itu, karena banyak terjadi begal. Tapi dia nggak menemukan ada kerumunan orang, ada kejanggalan, ada keributan. Aneh kan? Tiba-tiba nemukan mayat jatuh dari langit kayaknya nih. Padahal dia patroli dari jam 8, jam 9, jam 10 dia patroli. Itu pertama di iNews, pertama muncul dia bilang gitu. Kesaksian keduanya beda lagi, terus di KDM ya. Di KDM juga beda lagi gitu. Ya, dia kesaksiannya itu menurut ini masyarakat. Kalau masyarakat janggal dan mementalkan kesaksian dia, dirubah lagi gitu. Kayak dia mengaku patroli jam 8, jam 9, jam 10, dimentalkan sama masyarakat. Kok nggak melihat kejanggalan, nggak melihat keanehan atau keributan.
Oh, berarti dimentalkan sama masyarakat. Iya juga ya. Nah itu ya, Gua itu yang jujur. Nah guys, demikian saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah informasi kita tentang perkembangan kasus Vina. Dan patut kita syukuri ya atas kebebasan Peggy Setiawan hari ini yang dinyatakan bebas oleh Hakim Pra-Peradilan Bapak Eman Sulaiman. Dan mari kita juga mendoakan teman-teman agar Pak Hakim Eman Sulaiman sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan tentu saja melimpah rezekinya. Oke guys, sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya, karena kami akan terus menelusuri perkembangan dan informasi kasus Vina ini sampai tuntas.